Ya, selamat sore guys semuanya. Kita beri judul video ini mudah belajar statistik. Ya. Jadi dengan kemajuan teknologi kita lebih mudah belajar statistik. Jadi kali ini kita akan membahas uji asumsi klasik, ya, khususnya uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Sekarang kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square. Analisis regresi yang tidak didasarkan pada LSL tidak perlu menggunakan asumsi klasik. Ya. Kemudian uji asumsi klasik dapat kita terdiri dari 4. Ya. Ada uji normalitas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi atau variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Yang kedua, uji multikolinearitas, bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau variabel independen. Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dalam residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau tahun sebelumnya. Nah, ini hanya untuk data yang bersifat time series. Ya. Kemudian kita lihat uji normalitas itu ada 6 macam. Uji Kolmogorov-Smirnov, uji histogram, uji normal p-plot, uji C-square, uji squeness, dan uji kurtosis. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Ya. Di uji Kolmogorov-Smirnov adalah konsep dasar dari uji normalitas adalah dengan membandingkan distribusi data yang akan diuji normalnya dengan distribusi normal baku. Kemudian prinsip dasar uji Kolmogorov-Smirnov atau dasar pengambilan keputusannya: 1. Data berdistribusi normal jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Data dikatakan berdistribusi tidak normal jika signifikansinya di bawah 0,05. Jadi 0,05 ini adalah suatu ketentuan yang sudah baku. Dan dalam video ini juga dibantu dengan PowerPoint. Ini bagi yang kurang memahami dengan tutorial video dapat mengikuti langkah-langkah dalam bentuk PowerPoint yang sangat mudah diikuti. Ya. Silakan diikuti secara pelan-pelan. Ya. Insya Allah pasti bisa. Sekarang kita mulai untuk uji SPSS. Kita buka dulu halaman SPSS. Ini halaman yang sudah terisi. Jadi kita mulai dulu dari halaman 0. Ini halaman yang kosong. Ya. Ini adalah tampilan awal dari kertas kerja dari SPSS. Jadi ini di bawah ini ada 2. Ada variable view, ada data view. Variable view fungsinya untuk memberi judul kolom. Ya. Untuk memberi judul kolom, sementara data view adalah untuk menginput data. Sekarang kita klik variable view. Kita memberi judul kolom sesuai dengan kebutuhan kita tadi. Jadi kita punya
variabel tadi ada 3 ya. Jadi X1, kemudian X2, X3 dan Y ya. Ini adalah judul-judul kolom yang kita butuhkan. Sementara untuk fasilitas yang lain kita biarkan aja standar, tidak kita robah ya. Kemudian kita pilih data view. Dapat dilihat di sini ada kolomnya ya, X1, X2, X3 dan Y. Berarti ini kolomnya sudah kita buat. Sekarang tinggal kita input datanya. Kita pilih Excel-nya ya. Jadi kita sudah sediakan Excel hasil dari tabulasi data ya. Ini adalah hasil tabulasi data. Data yang kita peroleh melalui skala Likert. Ya, jadi skala Likert ini hasil tabulasinya. Jadi dalam contoh kasus ini ada 100 responden. Jadi kita lihat ke bawah. Ini ada 100 responden. Jadi yang akan kita copy hanya datanya saja. Jadi judul kolom tidak kita copy ya. Jadi X1, X2, X3 dan Y tidak di copy, nomor juga tidak di copy. Kita mulai dari barisan kedua, kemudian kita tarik ke kanan, kemudian kita sorot ke bawah sampai nomor 100 tadi. Kemudian kita copy ya. Dan kita klik SPS tadi, ini dia. Jadi kita paste di sini. Klik kanan ya, klik kanan, paste. Ini data sudah masuk. Namun demikian kita perlu pastikan apakah datanya sudah masuk semua atau belum. Kita lihat ke bawah. Sudah masuk, ada 100 responden ya. Jadi artinya ini data sudah siap kita olah sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Karena di sini kita akan mencari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Di sini ada 2 tahapan. Yang pertama mencari nilai residu, yang kedua baru mencari nilai normalitasnya. Anda perhatikan baik-baik. Langkah pertama kita pilih analyze. Anda pilih regression, Anda pilih linear. Dan di sini muncul kotak dialog linear regression. Anda pilih, Anda sorot X1 sampai X3, masukkan ke kotak independen. Dan Y masukkan ke kotak dependen. Kemudian langkah berikutnya Anda pilih save. Muncullah kotak dialog yang namanya linear regression save. Nah, ini Anda pilih unstandardized ya. Unstandardized. Kemudian kita pilih continue. Kemudian pilih OK. Ini hasil regression ya. Tapi ini kita tidak membutuhkan hasil ini. Jadi yang akan kita lihat adalah nilai residunya. Nilai residunya dapat dilihat di halaman pertama tadi ya. Di halaman pertama ini dia. Nah, tadi kita hanya punya kolom tadi X1, X2, X3 dan Y. Sekarang ada kolom baru yang namanya res1. Jadi residual ya. Inilah nilai residu. Setelah kita memperoleh nilai residu, baru kita mencari nilai uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Anda perhatikan baik-baik langkahnya. Pertama Anda pilih analyze. Kemudian Anda pilih non-parametric test. Anda pilih legacy dialog. Kemudian pilih one sample KS. Jadi KS ini Kolmogorov
Smirnov. Klik ya. Anda klik, dia posisinya ya seperti ini ya. Kemudian masukkan unstandardized ke test variable test. Jadi kalau sudah, pastikan ini normalnya diberi tanda tikmat atau tanda centang. Dan Anda pilih OK. Nah, di sini kita memperoleh hasilnya, ya. Jadi hasilnya dapat kita lihat bahwa ini one sample Kolmogorov-Smirnov test, ya. N-nya berjumlah 100, normal parameternya, standar deviasi. Jadi angka-angka ini tidak semuanya kita butuhkan. Yang kita butuhkan hanya yang di bawah aja, asymptote, ya, asymptote psych to tile, ya. Di hasilnya kita baca ini adalah 0,000, ya. Di 0,00. Tadi kita sudah bahas tadi bahwa data dikatakan berdistribusi normal kalau nilai Kolmogorovnya ini adalah di atas 0,05. Sekarang hasilnya adalah di bawah 0,05. Jadi artinya data yang kita peroleh ini tidak berdistribusi secara normal, ya. Jadi hasil pembahasan ini juga sudah kita buat di PowerPoint, ya. Di sini sudah kita jelaskan, ya. Ini hasilnya 0,000. Jadi kesimpulannya adalah signifikansi 0,00 kecil dari 0,05, maka berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov data tidak berdistribusi secara normal. Demikianlah penjelasan video ini, semoga bermanfaat. Ya, agar kami termotivasi membuat video berikutnya, silakan Anda like dan subscribe. Ya, terima kasih. Salam sukses selalu.